wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Iya. Udah siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Ketua kelasnya langsung pimpin doa ya. Farel, silakan pimpin doanya. Berdoa. Mulai. Wis. Berdoa, say. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Bapak akan hidupkan dan nanti kalian akan langsung mengikuti lagu yang ada di depan ya. Silakan semuanya berdiri. Untuk kamera full ini dah lagu izin merah apa Karena ininya macet, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin untuk dirjennya ke depan. Cindy, silakan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Senang mungkin. Ayo ke depan mungkin. Nanti saja nanti. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku.
Nah, oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingat kembali untuk speaking kita pada hari ini. Bapak akan melempar ini. Ketika lemparan kayak gini, kalian tepuk tangan ya. Kalau makin lama juga tepuk tangannya ya. Oke, siap ya? Oke, mulai. 1, 2. Ini untuk menggayat konsentrasi kalian. Kita ulang lagi ya. Kalau ketika ini berhenti, maka kalian berhenti. Kalau ini tidak dilempar, maka kalian tidak bertepuk tangan ya. Mulai ya. Ya, itu saja ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak akan menghafal terlebih dahulu. Adakah teman kita yang tidak masuk pada hari ini? Siapa? Dewa kenapa? Banjir. Banjir ya? Cuma Dewa seorang? Karena Dewa terkena musibah pada hari ini, kita berdoakan agar banjirnya cepat surut. Kita berdoa dulu terlebih dahulu ya, agar musibah itu segera berakhir untuk saudara kita Dewa ya. Kita berdoa dulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak kalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu pembelajaran kita minggu yang lalu mengenai tentang apa? Norma, Pak. Tentang norma. Ya, Pak, norma. Tentang HAM juga ya? Ya, Pak. Hak asasi manusia. Tentang hak asasi manusia. Tentang hak asasi manusia. Hari ini Bapak akan mengaitkan pembelajaran kita mengenai tentang hak asasi manusia dengan pelajaran yang baru. Maka pelajaran yang hari ini yaitu tentang ancaman terhadap warga negara Indonesia ya. Di mana kemarin kita telah belajar tentang hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia ini banyak yang membunuh, banyak yang terbunuh dan lain-lain. Nah, kita kaitkan dengan hari ini pembelajaran kita tentang ancaman terhadap negara Indonesia dengan hak asasi manusia. Apa yang terjadi ketika nanti di sini ancaman ini terjadi, maka akan terjadinya banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia ya. Oke, anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak akan memprinter terlebih dahulu. Silakan nanti buka laptopnya, karena laptop atau HP-nya. Lalu kalian kerjakan soal ya. Kerjakan soal ya. Nanti ya sebelum ini ya. Tapi sebelum kita mengerjakan soal, Bapak akan menyampaikan dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pelajaran kita pada hari ini, dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu: 1. Menganalisis berbagai ancaman yang datang dari luar, eksternal dan dalam internal terhadap keutuhan negara NKRI. 2. Menjelaskan partisipasi kewarganegaraan sebagai bentuk komitmen terhadap keutuhan NKRI ya. Nilai-nilai karakter yang akan dibentuk ketika kalian mempelajari hari ini nanti. Yang pertama, kalian akan berperilaku jujur.
Yang kedua, kalian akan berperilaku hidup disiplin, bersifat patriot, nasionalis, demokratis dan bertanggung jawab. Ini harapannya ketika kalian mempelajari ini akan timbul sifat jujur. Di mana kalian akan bersifat jujur. Kalau kalian tidak memiliki sifat jujur, maka kalian akan mengancam sebuah negara. Nah, kenapa Pak? Misalnya kalian memasuki sebuah organisasi. Organisasi itu organisasi terlarang. Tapi kalian nggak mau berbicara. Kamu pergi kemana orang tua kalian ngomong? Kamu pergi kemana setiap hari? Nggak, saya cuma main aja Pak. Nah, ini akan mengakibatkan ketika kalian mempelajari ini akan mengancam negara. Apa yang terjadi? Banyak loh anak-anak yang masuk organisasi terlarang yang mengancam negara. Kalian juga yang akan terkena nanti. Kalian masuk organisasi, tiba-tiba organisasi kalian itu ingin menyuruh kalian untuk membunuh orang dan lain-lain. Makanya nanti kita akan pelajari ancaman-ancaman ini. Ancaman ini akan berfokus kepada para pemuda seperti kalian yang akan menjadi target mereka. Ya. Jadi harapan Bapak jika kalian nanti mengetahui tentang ini nanti, kalian akan bersifat jujur sehingga tidak ada lagi yang mengancam ancaman negara, ya. Kata kunci yang akan dipelajari ancaman, gangguan, tantangan, hambatan TNI, Polri, internal dan NKRI. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang proses pembelajaran menggunakan problem based learning. Hari ini kita akan menggunakan discovery learning. Kalian disuruh untuk menganalisis langsung. Tidak lagi Bapak sampaikan ini dan ini. Ini ada video ini akan kalian analisis. Nanti Bapak akan memberikan lembar kerja kembali. Pak, kemarin Pak gambar kan sebenarnya enggak. Sekarang ini kalian menganalisis langsung. Kasus yang Bapak tanyakan nanti, ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya Bapak melaksanakan pretest terlebih dahulu, ya. Di mana pretest nanti akan Bapak kirimkan soalnya di grup, ya. Di grup kalian, ya. Kalian kerjakan langsung di laptop, boleh kalian langsung kerjakan, boleh di HP, boleh langsung kalian kerjakan, ya. Langsung saja nih buka laptopnya, kan ada jalur internetnya di laptopnya atau komputernya, ya. Langsung saja dibuka laptopnya. Ini Bapak langsung letakkan, ini ada, nah ini Google Form yang akan kalian isi. Waktunya Bapak beri waktu sekitar 5 menit untuk mengisi post pretest kalian hari ini. Langsung ya, langsung buka laptopnya. Komputer di depan sudah ada, langsung kalian inikan, ya. Bapak beri waktu 5 menit. Pembelajarannya nanti pretesternya sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi ke pembelajaran itu pada hari ini mengenai ancaman terhadap NKRI. Waktunya 5 menit dari sekarang dimulai, ya. Yang komputernya nggak bisa hidup di HP atau pinjam lihat HP kawannya dulu, ya. 5 menit, ya. Ini soalnya mengenai tentang ancaman negara, ya. Nanti kalian kerjakan 5 menit. Nah, nanti hasil kerja kalian nanti akan muncul nanti di tugas, ya. Bagus. Ya, mantap, ya. Keren, ya. Gimana, udah selesai? Ya, mantap, ya.
Soal ini akan nanti menjadi acuan kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang berikutnya ya Nak ya. Ya, Pak. Hari ini memang Bapak sengaja kita di lab supaya nanti kalian bisa mengerjakan formatnya langsung ya. Nanti bisa kalian lihat di YouTube-nya ya. Mari kalian mengerjakan itu Bapak menyetel dulu mikirnya ya. Nggak usah pusing, itu hanya pretest ya. Nanti setelah kalian belajar kalian tahu ya. Ya, Pak.
Udah nak ya? Udah semua? Pak, cek dulu kita nggak usah pakai ini ya, stiker ya. Ya, udah selesai semua ya. Ini langsung saja ya. Ini ada video yang Bapak tayangkan. Bapak akan menjelaskan dulu video ini karena suaranya lagi nggak ini ya. Bapak jelaskan, nanti kalian jawab di lembar pekerjaan kalian ya. Di lembar pekerjaan kalian bisa juga kalian lihat di link YouTube-nya ya, di link YouTube yang ada. Nanti di lembar pekerjaan ini, video ini menceritakan tentang bom yang ada di kepolisian ya. Ini dibuat oleh seorang teroris yang mengebom daerah-daerah kepolisian ya. Ini yang merekam tentang tanggapannya luar biasa, tanggapan mengapa terjadi bom tersebut dan untuk masyarakatnya ya. Ini langsung kita akan amati bagaimana dalam keadaan risunya Bapak awal ya. Nah ini kantor polisi yang dibom ya. Bisa langsung kalian amati. Teror terhadap Polri merupakan ancaman dalam negeri ya. Pagi sudah Bapak setel ya, Mas. Tiba-tiba macet. Apa ya? Sudah Bapak jelaskan ya. Ini ada lembar kerja. Nanti kalian bagi kelompoknya ya. Berapa kira satu kelompok berapa orang kiranya? 5 apa 6? Maunya berapa satu kelompok? Satu kelompok berapa orang? 4. Satu kelompok 4 ya, satu kelompok 4 orang. Ini 4, berarti ini Fauzan pindah sini dan langsung bisa bekerja sama kelompoknya ya. Nah. Oke, Farel, Ari dan ini kelompok 1, Rio itu kelompok 4, ini kelompok 2, ini kelompok 3 dan itu kelompok 4. Berhadapan ya.
Nanti bisa kalian kerjakan melalui komputer kalian untuk mencari informasinya atau di HP yang kira-kira programnya yang rusak, untuk internetnya. Ini ya Bapak kasihkan lembar, kalian kerjakan ya. Nanti kalian kerjakan lembar ini, Bapak berikan waktu kiranya 20 menit sampai 30 menit untuk mengerjakan ini. Nanti sudah ini kita akan masuki lagi ke pengamatan untuk mengamati gambar dari bom ya, dari ancaman terhadap NKRI. Untuk ketua kelompoknya kalian tulis di sini ya. Nama-nama kelompoknya juga kalian tulis di sini. Sesudah ini nanti kalian menulis ini nanti setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Makanya tolong dikerjakan ya. Kalian bisa cari di internet yang sudah ada ya. Kalian bisa cari ya. Ini siapa kelompok satu siapa? Ari. Ya. Nanti tolong diskusikan ya. Oh, ketua kelompok 2 siapa? Ini siapa? Nah, di kelompok 2. Ini kerjakan ya, tolong kerjakan ya dari internet ya. Keluarkan penanya ya, atau ditulis di laptop juga ditulis juga nggak apa-apa. Ini ketua kelompoknya siapa? Kus ya, nanti kerjakan ya. Cari jawabannya di internet ya, atau kalian bisa berdiskusi dengan yang lain. Ini siapa? Tina Justin ya. Waktunya 30 menit ya, kerjakan ya. Kerjakan nanti setiap kelompok, satu kelompok langsung presentasi tentang hasil dari diskusinya. Misalnya diskusi singkat ancaman terhadap NKRI tentang video yang di atas ya. Video yang Bapak tayangan tadi Bapak indikan ya. Diskusi singkat yang tadi ini mengenai sebuah Polres yang dibom ya. Silakan kalian kerjakan, waktunya 20 menit dari sekarang. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Kalau Bapak bilang SMK, keren. SMK Negeri 2, SMK bisa. SMK Negeri 2, keren. Ya, SMK? Bisa. SMK Negeri 2, keren. Coba Bapak ya, SMK? Bisa. SMK Negeri 2, keren. Ya, langsung kerjakan ya. Langsung dikerjakan ya. Kerjakan nanti satu orang nanti presentasi ya. Ini kelompok 3 yang itu kelompok 4. Tulis ya, cari di internet ya. Nanti kalian presentasi satu orang satu ya. Di berhadapan. Kalau nggak mau berhadapan ini kelompok 1 bisa juga ya. Nah, bisa. Ini kesini ya bisa. Ya. Pokoknya nanti 30 menit ke depan nanti setiap satu kelompok satu orang yang presentasi hasil ya. Hasil kelompok apa nak? Pena. Jangan itu ya, Bapak cari dulu ya. Ada. Boleh dibuka laptopnya, mungkin ada internetnya. Yang ini silakan, yang di HP silakan ya. Begini. Kamera pindah depan. Nyambung kan? Cari Google ya? Yo, cari Google ya. Kau ngecek apa nanti kalau belum tuh? Aman sih.
Apa? Apa ya? Yang mana ya? Ya ini mah aku udah nyambung, coba apa? Itu udah nyambung. Bisa emang. YouTube. Ketahuan loh. Punyamu? Matiin aja. Baby shutdown. Ya besar. Dulu kan tuh. Bapak di besar ya. Nanti ketua kelompoknya ya, ketua kelompoknya yang presentasi ya, cukup menyampaikan hasil diskusi kalian saja. Nggak ada yang bertanya ya. Tadi apa aja? Nanti yang bertanya di sesi kedua ya. Teror bom di Polres ya. Lama gak sih aja orang tuh dari sini. Yang belakang. Ada.
boleh disikap mensuapkan negara dari Sumatera. Gini, kita bapak pun nak laptopnya. Nah, tetap ini ya, kerjakan ya. Ada itu sibuk. Iya, mau kita kelasin saya sih. Lahir. Tapi gitu. Kalau mulai biasanya. Udah aku bikin ya. Ini kelompoknya. Itu kelompoknya Justin ya. Ya, istirahat. Oh, itu yang di YouTube tadi kan? Sebenarnya apa? Baik kau di kota mana tadi Pak? Medan. Bukan. Semarang Kak. Bandung ya. Bandung. Ustaz di mana? Bagian peristiwa teror yang menimpa negeri ini tak hanya pada fasilitas umum dan tempat ibadah saja. Pesanan teror juga mengajak anggota Polri. Bahkan fasilitas Polri juga tampak menjadi sasaran. Yang terakhir, aksi peledakan pos polisi yang berada di Jalan Kaligawe, Kota Semarang. Sebelumnya, aksi teror dengan senjata membuka dan fasilitas Polri menuntut kepolisian memperintahkan kewaspadaan. Kiai Haji Mustafa Bisri atau dikenal Gus sebagai tenaga keadilan, polisi harus melakukan penegakan hukum dan
juga kejahatan. Hanya reformasi, namun Polri juga harus berevolusi. Mati kan di gua ada ya. Iya, ada sinyal gitu. Hah? Ada sinyal. Teleponnya ya. Nah, itu nah itu. Rangkaian peristiwa teror yang menimpa negeri ini tak hanya pada fasilitas umum dan tempat ibadah saja. Kekesalan teror juga mengancam anggota Polri. Bahkan fasilitas Polri juga tak luput menjadi sasaran. Yang terakhir, aksi peledakan pos polisi Genuk yang berada di Jalan Kaligawe, Kota Semarang. Serangkaian aksi teror dengan sasaran anggota dan fasilitas Polri itu menuntut pihak kepolisian lebih meningkatkan kewaspadaannya. Menurut Kiai Haji Mustafa Bisri atau lebih dikenal Gusmus, sebagai penegak keadilan, polisi harus tampil dengan menegakkan hukum seadil-adilnya, terutama bagi pelaku kejahatan. Tak hanya mereformasi, namun Polri juga harus merevolusi sehingga berbagai ancaman aksi teror tidak terulang lagi. Polisi harus tampil mereformasi diri sendiri karena saya tidak umat. Kalau tidak mau mereformasi diri mereka sendiri, maka kalau menurut saya merevolusi mental mereka akan tetap hukum hidup bersama-sama itu penting hukum itu. Adanya serangkaian aksi teror belakangan ini, Mustafa Bisri berharap pihak Polri dan TNI bisa lebih meningkatkan kerjasama. Selain itu, TNI Polri juga diharapkan mau bahu-membahu dengan segenap lapisan masyarakat, meningkatkan kewaspadaan dari berbagai ancaman yang ada. Ini Nugroho, Cakra Semarang TV. Udah ya. 30 menit Bapak beri waktu ya. Perlu ulang lagi? Ulang lagi ya? Ulang, Pak. Ulang lagi ya. Rangkaian peristiwa teror yang menimpa negeri ini tak hanya pada fasilitas umum dan tempat ibadah saja. Kekesalan teror juga mengancam anggota Polri. Bahkan fasilitas Polri juga tak luput menjadi sasaran. Yang terakhir, aksi peledakan pos polisi Genuk yang berada di Jalan Kaligawe, Kota Semarang. Serangkaian aksi teror dengan sasaran anggota dan fasilitas Polri itu menuntut pihak kepolisian lebih meningkatkan kewaspadaannya. Menurut Kiai Haji Mustafa Bisri atau lebih dikenal Gusmus, sebagai penegak keadilan, polisi harus tampil dengan menegakkan hukum seadil-adilnya, terutama bagi pelaku kejahatan. Tak hanya mereformasi, namun Polri juga harus merevolusi sehingga berbagai ancaman aksi teror tidak terulang lagi. Polisi harus tampil mereformasi diri sendiri karena saya tidak umat. Kalau tidak mau mereformasi diri mereka sendiri, maka kalau menurut saya merevolusi mental mereka hukum hidup bersama-sama itu penting hukum itu. Adanya serangkaian aksi teror belakangan ini, Mustafa Bisri berharap pihak Polri dan TNI bisa lebih meningkatkan kerjasama. Selain itu, TNI Polri juga diharapkan mau bahu-membahu dengan segenap lapisan masyarakat,
ada. Ini Nugroho, Cakra Suara TV. Meningkatkan anggota TNI Polri, meningkatkan bau pada masyarakat. Iya. Itu di bawah itu jadi. Iya. Yang itu yang enam. TNI Polri. Lebih banyak meningkatkan Dan mewaspadai kewaspadaan. akibat masyarakat. Ya, rasa kurang puas kita kan dengan pemerintah, jadi kita ke baik rumah sakit atau tidak dirawat orang miskin. Karena rasa kurang kita nggak boleh melakukan hubungan ya kan? Berarti 11 menit lagi ya. 11 menit lagi ya. Nanti ketua kelompoknya langsung presentasikan hasil yang kalian analis. Berbeda ya, kalau yang kemarin kita yang lalu kita belajar problem pattern learning, kalian disuruh menanya. Nah kalau di setiap hari ini kalian langsung disuruh menganalisis sebuah kasus atau masalah yang terjadi. Ini kayaknya kalian perlu dijadikan orang hebat kayaknya ya. Bisa langsung menganalisis kasus yang terjadi di dalam masyarakat. Terorisme. Halo guys. Kami sedang menganalisis RPTP. Pak Bos. Kalau yang kemarin bisa memahami hasil analisisnya gimana sih
Dipilihnya lagi terus sama kan? Ini udah segini sudah ada. Punya apa? Kok gimana kenapa dagangan yang laku dagangan aku nanti kita menjadi manusia yang Lu semua tahun depan dagangannya harus jadi kata yang lain. Ya, jangan lama-lama dah ya. Siapa? Dari sekarang. Hasilnya nanti semoga kan nggak kayak wallpaper ini. kita mau baik, sudah bagus. Nah, muka ini ya, Gimana promosinya? ini main Valorant nggak? Main Valorant nggak? Nggak lah. Rasa kuat cuman tata kiri. Berapa FPS? 60 nggak? Ya, 30-an. karena berikutnya lah. Lima juga. Lagi ya. Apa Bapak bilang? Menjadi pemimpin secara karena ini perawakan satu kali orang tidak mau lagi menjadi masyarakat darah. Kita baik kan jadi lebih baik. Yang banyak ada kita harus Nah, 6 menit lagi ya, 6 menit lagi kalian persentase ya. Menit lagi kalian persentase ya, satu orang saja, satu orang ya. Nah itu kita lanjut lagi dengan sebuah gambar ya. SMK bisa. SMK Negeri 2 keren.
kalau dia berpandangan. Aku juga ada stiker aku. Di grup. Kami yang memilah dari kamera. Udah ya. Udah semua ya. Ya. Langsung saja ini kelompoknya, kelompok 1 untuk ketuanya kita perhatikan hasilnya. Siapa? Ari? Berdiri, sebutkan namanya dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Hendika Putra dari kelompok 1 ini mempresentasi ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Deskripsi singkat ancaman terhadap NKRI yang dianalisis. Hasil analisis teror bom terhadap Polri. Penyebab ancaman terhadap NKRI yang dianalisis. Rasa kurang puas masyarakat kepada pihak yang berwenang. Jenis ancaman terhadap NKRI beserta analisisnya. Aksi teror bersenjata, perang saudara, dan sabotase. Akibat ancaman yang dianalisis, kerusakan bangunan kantor Polres di berbagai tempat dan kerusakan warga sekitar. Solusi dari ancaman terhadap NKRI yang dianalisis, meningkatkan kewaspadaan dan merenovasi pihak Polri agar tidak terjadi ancaman lagi. Saran agar tidak terjadi ancaman terhadap NKRI serupa di kemudian hari. Lebih memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat agar tidak terjadi hal seperti ini. Ya, bagus. Pulangan mana? Nantinya sangat luar biasa. Kelompok 2, silakan kelompok 2 untuk presentasinya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arli Andika dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan hasil analisis ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nomor 1. Deskripsi singkat ancaman terhadap NKRI yang dianalisis. Hasil analisis pengeboman terhadap kepolisian NKRI yang berada di pos. 2. Penyebab ancaman terhadap NKRI yang dianalisis. Hasil analisis, polisi kurangnya bersosialisasi dan pelayanan yang menyebabkan masyarakat tidak puas. 3. Jenis ancaman terhadap NKRI beserta analisisnya. Hasil analisis, pengeboman terhadap NKRI, sabotase, perang saudara. 4. Akibat ancaman yang dianalisis, kerusakan negara dan lingkungan. 5. Solusi dari ancaman terhadap NKRI yang dianalisis. Hasil analisis, menegakkan hukum yang pantas terhadap ancaman NKRI. 6. Saran agar tidak terjadi ancaman terhadap NKRI serupa di kemudian hari. Hasil analisis TNI Polri lebih banyak meningkatkan kewaspadaan dan lebih meningkatkan baur berbaur kepada masyarakat. Sekian dari saya Dika dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 3. Ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Poin analisis 1. Deskripsi singkat ancaman terhadap NKRI yang dianalisis. Hasil analisis, saat ini ancaman dan tantangan negara antara lain terorisme. 2. Penyebab ancaman terhadap NKRI yang dianalisis. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya toleransi antar golongan. 3. Jenis ancaman terhadap NKRI beserta analisisnya. Pemberontakan bersenjata, sabotase, teror bersenjata. 4. Akibat ancaman yang dianalisis. Masyarakat merasa terganggu, tidak nyaman, serta risih. 5. Solusi dari ancaman terhadap NKRI yang dianalisis. Memperketat pembatasan dan dengan negara lain, meningkatkan alutsista. 6. Saran agar tidak terjadi ancaman terhadap NKRI serupa di kemudian hari. Meningkatkan kewaspadaan akan terjadinya ancaman tersebut. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Silakan kelompok Pak. Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Steve. Deskripsi singkat ancaman terhadap NKRI yang dianalisis. Hasil analisis, suatu negara tidak bisa sepenuhnya bebas dari berbagai ancaman. 2. Penyebab ancaman terhadap NKRI yang dianalisis. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kebijakan. 2. Kurangnya toleransi antara sesama golongan. 3. Jenis ancaman terhadap NKRI beserta analisisnya. 1. Agresi militer oleh negara lain. 2. Sabotase. 3. Peran saudara. 4. Pelanggaran militer wilayah oleh negara lain. 4. Ancaman yang dianalisis. Masyarakat merasa terganggu atau cemas terhadap ancaman. 5. Solusi dari ancaman terhadap NKRI yang dianalisis. Kita harus selalu waspada terhadap ancaman NKRI. 6. Saran agar tidak terjadi ancaman terhadap NKRI serupa di kemudian hari. Harus kita ya. Terima kasih. Tepuk tangan Pak. Luar biasa ya. Bapak sangat berikan aplaus pada hari ini ya, sangat luar biasa sekali untuk langsung bisa menganalisis sebuah kasus yang Bapak berikan. Dan hasil yang kalian diskusikan tadi sangat luar biasa. Itu sebuah pemikiran yang sangat luar biasa. Inilah yang akan diharapkan untuk generasi di masa depannya ya. Untuk yang kedua ini Bapak ada lagi yang akan kalian ini gambar ya. Ya, ini ada gambar ya, ada gambar. Di mana gambar ini Bapak akan menyuruh kalian untuk nanti Bapak ini kan dulu ya. Ada soalnya di sini. Apakah gambar di atas merupakan bentuk ancaman terhadap NKRI? Pertanyaannya ya, ini ada bangunan yang sudah dihancurkan dengan teror bom oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak negara kesatuan NKRI. Kalau di tempat kita belum ada ya, belum ada yang teror-teror seperti ini. Tapi masih banyak kalau di sekolah kita yang dapat merusak, misalnya kesatuan negara kesatuan ini, para pemudanya, misalnya adanya anak-anak yang sudah mulai ngelem. Itu apa lagi? Nyabu, apa lagi? Ganja. Yang kasus yang anak TKR kemarin yang ada di Polsek kemarin ada apa itu? Tawuran. Ya. Ini juga dapat merusak NKRI. Nah,
Tapi kita harusnya tentang teror bom. Ya, yang kalian tadi kalau yang merusak dari lingkungan sekolahnya tadi Bapak bilang tadi apa tadi? Tawuran, apalagi? Ngelem, bully, apalagi? Narkotika dan lain-lain. Nah ini jangan kalian lakukan karena ini nanti akan berdampak. Negara kita akan hancur karena generasi mudanya yang sudah rusak. Ada lagi kasus yang terbaru di Amerika Serikat itu ada tempat yang sudah kayak zombie. Itu gara-gara apa itu? Mengonsumsi obat terlarang. Mengkonsumsi tempat obat-obat terlarang. Itu bisa kalian lihat di internet ya. Lihat di YouTube kan bagaimana daerah itu sudah menjadi daerah kayak zombie. Di jalan-jalan itu, wah, udah kayak gini semua mereka. Di jalan. Karena di situ itu adalah tempat narkoba terbesar. Makanya sebuah daerah itu udah mirip zombie. Udah kayak gini semua ya. Kalau kalian nanti kalian bisa buka ya. Benar nggak ya Bapak itu benar? Oh ternyata benar. Udah kayak zombie. Ternyata benar-benar ada negara zombie ya. Nah di sini ya kalian terdiri dari 4 kelompok. Ya nanti kalian kerjakan, kalian jawab ya. Kalian jawab nanti presentasikan tentang yang di depan ya. Ini untuk kelompok 1 ini. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 kalian kerjakan ya. Kelompok 4 apa ya kalian kerjakan ya tentang gambar di samping karena kalian bukan lagi menanya pada discovery ini, langsung kalian menganalisis sebuah kasus gambar di samping, langsung kalian analisis. Nanti Bapak beri waktu berapa menit maunya? 10 menit apa 5 menit? 5 menit ya, 5 menit sudah selesai. Nanti kalian ini kan apakah gambar di atas merupakan bentuk ancaman terhadap NKRI? Nanti kalian jawab. Satu kelompok itu satu yang menjawab. Bapak beri waktu 5 menit dari sekarang ya. Kerjakan ya. Sudah beda ya. Kalau minggu yang lalu kalian menanya, oh gambar ini seperti ini, langsung diletakkan di sini kalian langsung menganalisis sebuah kasus atau masalah yang ada ya. Nanti kalau kalian nanti ke depannya ada sebuah diberikan orang martabak, kalian langsung bisa berpikir bagaimana cara bikin martabak. Nah inilah pelajaran kita pada hari ini. Kita buat kasus, kalian langsung disuruh untuk mencari solusi, menyelesaikan masalahnya ya. Nah jam 9.47 semuanya sudah selesai, langsung presentase ya. Karena tadi waktu Bapak berikan 5 menit, sudah berjalan 2 menit ya. Kayaknya lebih enak di sini ya, karena kita menggunakan feedback ya, teknologi ya. Makanya belajar itu enak langsung di lab saja. Nanti kan ada soal menggunakan format, kita langsung kerjakan di sini ya.
Nanti sudah terekam nilai-nilai kalian semuanya sudah terekam.